Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bahkan sebelum King Sui mempelajari semua informasi di lautan kesadarannya, dia dengan kasar dibangunkan oleh King Bei. "Kakak King Sui, membosankan sekali, katakan sesuatu." King Sui menatap King Bei yang cemberut. "Apa yang kamu ingin aku katakan? Mengapa kamu tidak berbicara saja, dan aku pasti mendengarkannya?" "Tidak, aku yang ingin mendengarmu berbicara." King Bei memulai kelakuan kekanak-kanakan yang menyebabkan King Sui tidak berdaya. "Baiklah, apa yang kamu ingin aku bicarakan? Aku tidak tahu harus berkata apa. Mengapa kamu tidak mengatakan apa yang ingin kau dengar dariku?" King Sui merasa ingin menggodanya, setelah melihat wajah King Bei yang menggemaskan. "Kakak King Sui, banyak orang menyebarkan rumor tentangmu dan nona besar dari klan Si, bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Apakah ini benar?" King Bei mengedipkan matanya yang polos saat dia bertanya. "Hubungan yang sangat dekat?" King Sui dengan canggung tertawa. King Sui tahu bahwa sebelum insiden dengan Gong Yang Xuantong, orang-orang menyebut mereka pasangan yang tidak setia. Lagi pula, bagi orang-orang itu, anggur yang tidak bisa dimakan sendiri, rasanya asam. Tidak hanya itu, bagaimanapun juga, ini adalah rumor, tetapi meskipun itu adalah rumor, hal itu menimbulkan kecemburuan pada banyak orang, dan bahkan kebencian. Namun, setelah insiden yang melibatkan Gong Yang Xuantong, tidak ada yang berani membahas ini di depan umum. Jika kamu percaya begitu maka itu benar, jika kamu tidak percaya, maka itu tidak pernah terjadi. King Sui mengulurkan tangannya saat dia dengan lembut mengusap kepala King Bei. "Sui Gege, kamu tidak diperbolehkan menggosok kepalaku di masa depan. Karena aku sudah dewasa." King Bei keberatan. Waktu berlalu dengan santai seperti ini. Setelah keluar dari pegunungan, langit sudah menjadi gelap. Bulan hari ini sekitar 70% purnama, dan cahaya bulan yang indah yang turun ke tanah memiliki keindahan dan kelembutan. "Ini malam hari, mari kita berkemah di sini dan istirahat. Kita harus membiarkan banteng metalik istirahat juga." King Yi berbicara kepada kedua pengemudi banteng itu serta yang lainnya. "Aku akan pergi berburu binatang buas, aku masih lapar karena hanya makan jatah kering." King Sui berseru saat mereka mendirikan tenda. "Baiklah, hati-hati, dan jangan pergi terlalu jauh." King Yi mengingatkan. "Benar, aku tahu, tidak masalah." King Sui menemukan bahwa di kejauhan, ada wilayah berhutan. Di sampingnya, ada lembah gunung lain yang tampak terpencil. Di jalan setapak di sana, tidak ada lagi puncak yang menjulang tinggi dan pegunungan raksasa, sebaliknya, ada banyak bukit yang tak ada habisnya, yang saling terhubung terus-menerus. Meskipun saat itu malam hari, masih banyak hewan buas yang berkeliaran. Setelah dia menerobos ke lapisan surgawi keempat, dia bisa merasakan kekuatan yang tak terbatas beredar di sekitar tubuhnya. Setiap kali dia melangkah, dia bisa mengontrol momentumnya, mendarat 1 meter sampai 10 meter jauhnya. Energi dari teknik penguatan kuno meresap ke seluruh tubuhnya, dan yang paling penting adalah keadaan jantung bela dirinya. Ini adalah manfaat dari kekuatan. Selama seorang kultivator tumbuh dalam kekuatan, kepercayaan diri mereka juga akan meningkat. Lembah ini, berukuran sangat kecil, setelah menembus lapisan surgawi keempat, King Sui dapat melihat pada malam hari sejelas siang. Seluruh lembah diselubungi keheningan, dengan hanya celoteh hewan pengerat kecil yang bisa didengar. Mungkin karena lembahnya kecil, makhluk yang keluar pada malam hari, semuanya berukuran kecil. Setelah menerobos, selain kecepatannya yang meningkat 2 kali lipat, kekuatannya, ketangguhan tubuhnya, indranya, kemampuannya untuk menahan tekanan, tingkat pemulihan serta vitalitas, semuanya telah meningkat sebanyak faktor 10 kali. Lapisan surgawi keempat,
energi dari teknik penguatan kuno akan beredar selamanya dan tidak akan pernah kering, kecuali tingkat yang dikeluarkan secara paksa sangat besar. Saat ini, King Sui memegang dua batu di tangannya. Sejak insiden dengan babi iblis bajak emas, King Sui dengan sengaja memastikan bahwa dia memiliki persediaan batu. Batu itu bergerigi dengan ujung yang tajam. Bahkan jika batu-batu itu tidak dapat menembus pertahanan babi iblis bajak emas, King Sui masih bisa mengarahkan batu lainnya ke matanya. Saat dia perlahan berjalan ke depan, dia memperhatikan dengan seksama lingkungannya. Tiba-tiba, dengan jentikan di pergelangan tangannya, Siu, Ci, Pu, secara bersamaan, tiga suara terdengar bersamaan. Dari sini, orang bisa melihat seberapa cepat kecepatannya. Dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, King Sui perlahan berjalan sekitar 100 meter, sebelum berhenti di lubang di batang pohon raksasa. Di belakang pohon ada bangkai kambing bertanduk satu, dan di kepalanya ada lubang yang mengeluarkan darah segar. Sambil mengangkat bangkai di punggungnya, King Sui memperkirakan beratnya harus sekitar 40 kilo. Ini seharusnya cukup untuk makan malam. Ketika dia kembali, tenda sudah disiapkan. Menyalakan api akan dapat membuat mereka tetap hangat di malam hari. Selain bisa memperingatkan binatang buas, api juga bisa digunakan sebagai metode memasak. Karena tidak ada bumbu lain yang tersedia, King Sui hanya bisa mencuci bangkai dengan air bersih setelah dia mengeluarkan tulang dan isi perutnya, dan menyerahkan daging tersebut kepada King Yi dan kedua pengemudi banteng. Sebenarnya, setiap kali King Yi perlu bepergian, dia akan mencari kedua pengemudi ini. Mereka berdua adalah saudara sedarah, dan tidak memiliki hobi lain selain bolak-balik kota-kota besar. Jadi, mereka berdua menyewakan diri mereka sebagai pengemudi pedagang. Mereka tidak hanya dapat menikmati hobi mereka, tetapi mereka juga akan mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Biasanya bagi mereka yang sering bepergian, mereka biasanya sudah mahir dalam seni memasak, bahkan bisa dibilang ahli. Lagi pula, selain jatah kering, mereka harus makan apa saja yang bisa mereka buru di alam liar. Beberapa dari mereka berkumpul di sekitar api unggun saat mereka makan daging panggang. Meski rasanya tidak bisa dibandingkan dengan ikan hitam dan kura-kura, tapi mengingat keadaan mereka, rasanya sudah cukup enak. Setelah memasuki tenda mereka, King Sui dengan cepat memasuki alam valet jade immortalnya. Bagaimanapun, kultivasi masih yang paling penting. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, kekuatan individu masih merupakan hal yang paling penting. Keadaan lapisan surgawi keempat kira-kira harus setara dengan tingkat Xiantian. Tidak hanya itu, tapi kondisiku saat ini seharusnya telah melampaui kelas 2 ranah Xiantian. King Sui diam-diam melakukan perbandingan. Api primordial. King Sui mengulurkan tangan kanannya, seketika, bola api abu-abu berukuran setengah inci muncul di telapak tangannya. Rona abu-abu, agak berkilau dan tembus cahaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa warna abu-abu akan begitu indah untuk dilihat sebelumnya. Intensitas panas yang dilepaskannya bahkan mampu membakar atmosfer. Kalau bukan karena kekuatan tubuh King Sui, telapak tangannya akan hangus terbakar juga. Di masa depan, ini bisa menjadi teknik serangan baru. Sayangnya ukurannya hanya setengah inci. Tapi tetap saja, itu sudah cukup. King Sui merenung. Meskipun kekuatan api primordialnya tidak begitu mematikan, kekuatan yang dimilikinya saat ini sudah sangat menakutkan. King Sui perlahan mengendalikan api primordial. Intensitas api semakin mengecil, sedangkan ukuran bara api juga semakin menyusut. Ini tidak berarti bahwa api primordial semakin melemah. Sebaliknya, kekuatan di dalamnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Memadatkan esensi api, suhu di dalam inti api bahkan lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Indikator paling jelas dari seorang Xiantian adalah Xiantian Qi yang dapat mereka wujudkan. Mengaktifkan teknik penguatan kuno, energi dari teknik penguatan kuno mengalir melalui saluran energi dan meridiannya yang diperbesar, dengan hiruk-pikuk mengedarkan satu siklus Qi,
yang bersirkulasi 2 siklus sampai ke siklus ke-49. Saat King Sui dengan ganas menyempurnakan tinjunya, memancarkan 1 inci tebalnya, ki kuning tanah yang dilapisi pada permukaan tinjunya. Perlahan mengulurkan tangannya yang lain, King Sui mulai menyentuh permukaan ki. King Sui sangat yakin bahwa Xiantian Qi seharusnya berwarna putih. Selain itu, Xiantian Qi memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa tersembunyi di dalamnya. Bahkan bagi mereka yang baru saja melangkah ke alam Xiantian, mereka akan dapat menghasilkan Xiantian Qi sepanjang setengah kaki. Tapi, mengapa Qi yang dia pancarkan King Sui, panjangnya hanya 1 inci? Tidak hanya itu, warnanya kuning tanah, dan tidak memiliki kekuatan membunuh di dalamnya. Sebaliknya, Qi kuning tanah mengeluarkan perasaan yang sangat berat dan kokoh. Selama pertempuran pembudidaya Xiantian Qi adalah sesuatu yang pasti akan digunakan. Jika Xiantian kultivator memiliki level yang sama, pemenang yang biasanya adalah orang yang pertahanannya paling kuat. Dalam hal ini, pelindung pertahanan dan aksesoris sangat berharga, mirip dengan harta karun yang berharga. King Sui sementara itu semakin mahir dalam langkah hantunya, teknik Iaido, dan teknik pedang. Dia memiliki perasaan bahwa menguasai teknik-teknik ini akan dapat memberinya kekuatan yang mampu membuatnya menjadi sombong. Kecepatan juga merupakan kekuatan, peningkatan kecepatan 2 kali lipat memungkinkannya untuk bersinergi lebih baik lagi. Saat dia menggabungkan kekuatan dan kecepatan yang baru diperolehnya saat mengeksekusi Solitary Rapid Fist, hasilnya lebih dari jumlah total bagiannya. Haha, akhirnya aku berada di level Xiantian. King Sui tersenyum saat dia melihat perubahan di tubuhnya. Penguatan tubuh yang berdaging, indera, tingkat kesembuhannya, kemampuannya untuk menahan tekanan, serta vitalitasnya. Vitalitas sama dengan kekuatan hidupnya. King Sui dapat merasakan umurnya telah diperpanjang berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Aku telah memperoleh sekitar 500 tahun kekuatan hidup. Dia akhirnya mencapai impian banyak orang, yaitu mencapai Xiantian. Bukan hanya itu, tapi dia masih sangat muda. Janji yang dia buat pada King Yi untuk menginjak-injak klan Yan dalam 5 tahun, hampir membuahkan hasil dengan langkah lain sekarang. Aku masih punya banyak waktu. Setelah aku mencapai puncak lapisan surgawi keempat, kekuatanku akan naik 1 tingkat lagi. Oh, aku lupa, aku masih belum melihat semua informasi yang diperoleh saat aku menerobos sebelumnya. King Sui merasa sangat gembira sekarang. Xiantian, dia benar-benar telah mencapai Xiantian. Cara hidup dimulai dengan penguatan tubuh, menekankan pada perawatan jiwa, akhirnya menggabungkan bentuk materi dan roh internal, saling mendukung. Melindungi roh akan melindungi tubuh, dan ketika tubuh dilindungi, begitu pula roh. Untuk memelihara semangat, mengelola stres, dan menikmati hobi. Untuk memelihara Qi, melalui latihan, dan teknik pernapasan. Untuk memelihara tubuh, menempa dan memurnikan daging, melalui sarana medis dan teknik bela diri. Teknik meniru 9 hewan. King Sui dipenuhi dengan kebingungan saat dia terus mencari-cari informasi lainnya. Aku pikir itu dikenal sebagai teknik 5 hewan meniru yang digunakan untuk latihan. Mengapa itu menjadi teknik meniru 9 hewan? Teknik meniru 9 hewan adalah keterampilan yang meniru metode budidaya Qi, seperti 9 makhluk kuno. Naga, phoenix, roc, bangau, gajah, beruang, harimau, kera, rusa. Ini terlihat sama dengan 5 hewan dari teknik meniru 5 hewan. King Sui melihat 5 hewan yang pernah dia lihat sebelumnya di teknik peniruan 5 hewan. Mungkinkah teknik meniru 5 hewan diturunkan dari teknik meniru 9 hewan? Mungkin kesulitan keempat lainnya terlalu tinggi, dan terlalu sulit untuk ditiru, atau mungkin alasannya adalah hewan-hewan ini tidak ada. Namun, gajah yang tidak boleh dilewatkan itu masih ada. King Sui sangat bingung, tetapi dia memutuskan untuk melanjutkan dan menyelesaikan membaca untuk dirinya sendiri.
King Sui hanya memikirkannya sebentar sebelum dia memutuskan untuk melupakannya. Tidak ada yang aneh tentang itu. Dia sendiri telah menyeberang ke dimensi yang berbeda, dan bahkan membawa teknik kuno itu. Di zaman kuno, bahkan makhluk legendaris yang kuat seperti naga dan burung phoenix tidak dominan, oleh karena itu teknik meniru 9 hewan akhirnya menjadi teknik yang menjaga kesehatan seseorang. Selanjutnya dikatakan bahwa cara menjaga kesehatan ini masih sangat penting. Orang harus tahu bahwa orang-orang kuno sangat memperhatikan pemeliharaan kesehatan mereka. Teknik meniru 9 hewan, juga dikenal sebagai teknik meniru 9 hewan, Qigong dari 9 hewan meniru gerakan 9 jenis hewan untuk bertahan, menyerang, dan melarikan diri. Dari naga hingga rusa, King Sui dengan kasar membaca semuanya, dan memahami bahwa ada banyak kesamaan di antara mereka. Misalnya, peniruan gajah dan beruang lebih difokuskan untuk menjadi lamban, namun kuat. Semua generasi yang lebih tua mengira gajah itu lebih kuat dari beruang, begitu pula kekuatannya. Namun, bukan itu masalahnya. Sulit membandingkan mana yang lebih kuat. Jika dibandingkan, selain memiliki gerakan lamban, beruang itu juga memiliki gerakan pembunuhan yang sangat mematikan. Ironbark Mountain Defense. Untuk mengangkat sesuatu yang ringan seolah-olah itu berat. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. King Sui sangat bingung. Dia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Harimau itu menonjolkan dominasinya. Aura harimau ganas yang turun dari gunung, serta aura harimau ganas setelah memasuki gunung. Kera fokus pada gerakan fleksibelnya, dan penggunaan kedua lengan dan kakinya. Kecepatan dan kegesitan rusa dipertegas dengan kecepatannya. King Sui melanjutkan dan dengan kasar menelusuri bagian-bagian naga, phoenix, roc dan bangau, tetapi ini terlalu mendalam dan akan membutuhkan waktu untuk mencerna dan memahaminya. Keterampilan ini juga bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam 1 atau 2 hari. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah bahwa menggunakan teknik penguatan kuno akan memungkinkan kontrol dan penguasaan teknik meniru 9 hewan yang lebih baik. Ini adalah cetakan halus yang ditunjukkan di bawah teknik meniru 9 hewan. Sepertinya pemahaman semua keterampilan akan memiliki teknik penguatan kuno sebagai dasarnya, bahkan keterampilan seni kuliner. Resep masakan obat. King Sui melihat sesuatu yang berguna di bagian paling bawah. Dia menyukai hal-hal seperti itu. Dia punya resep untuk obat, bumbu, dan sekarang, untuk masakan obat juga. Resep membuat masakan obat yang memperkuat fisik. Resep untuk membuat masakan obat yang meningkatkan warna kulit. Resep membuat masakan obat yang menghilangkan bekas luka dan tahi lalat. Resep untuk membuat masakan obat yang meningkatkan gairah seks pria. Ini benar-benar cara untuk menjaga kesehatan. King Sui telah sedikit mati rasa karena kejutan terus-menerus yang muncul. Tapi itu bagus bahwa semua ini menjadi lebih baik. Setelah membaca semua informasi, King Sui merasa bosan. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan keterampilan yang diambil sebelumnya beberapa saat yang lalu. Mungkin dia harus mencoba mempraktikkan salah satu meniru hewan dari 9 hewan. Setelah mengalami beberapa pertempuran dengan pembudidaya Xiantian, terutama ketika dia harus bertarung dengan babi iblis baja emas, King Sui mengetahui pentingnya kecepatan. Semua seni bela diri di dunia bisa dilawan dengan kecepatan. Itu adalah kebenaran universal. Akhirnya, King Sui memutuskan untuk melatih rusa dari teknik meniru 9 hewan. Itu karena dia hanya perlu melatih teknik kelincahan rusa ke level rendah untuk bisa meningkatkan kecepatannya sendiri sebanyak 2 kali lipat. 20% kecepatan lapisan surgawi keempat lebih dari setengah kecepatan dibandingkan dengan keadaan sebelum terobosannya. Itu lebih cepat dari kecepatan yang dia miliki ketika dia mengambil buah peningkat kelincahan. Dia sangat bersemangat. Teknik kelincahan rusa memiliki metode unik untuk menyalurkan ki. Rusa itu gesit, lincah, dan tidak membutuhkan banyak tenaga. King Sui mengikuti metode untuk menyalurkan ki-nya seperti yang tertulis. Dia menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno ke kedua kakinya, melewati saluran energi Zuyang Ming,
saluran energi Zhu Taiying dan saluran energi Zhu Taiyang. King Sui mengambil posisi dan menutup matanya untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika ki dari teknik penguatan kuno melewati saluran Zhu Xiaoying dari meridian Yongquan, dia tiba-tiba merasakan aliran kekuatan serta kekuatan yang melonjak, dan kemudian tubuhnya melesat dengan kecepatan yang seperti anak panah yang telah dilepaskan. Dia mencobanya beberapa kali, bergerak ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, seolah-olah dia tidak dapat mengontrol tubuhnya ketika dia bergerak, karena dia merasa canggung dan kaku. Setelah beberapa kali, dia berhenti, memejamkan mata, dan mencoba berlari di antara kanan dan kiri. Waktu berlalu tanpa sadar saat sosok sibuk King Sui terus bergerak. Ketika dia akhirnya berhenti lagi, senyum puas terlihat di wajahnya. Ini sangat sulit untuk dilatih, tapi akhirnya aku bisa melakukannya. King Sui tersenyum saat dia berseru, dan mengambil seekor kura-kura dari kolam untuk membuat sup. Melihat sup penyu membuatnya teringat pada si King Zuang. Dia pernah berkata bahwa dia akan mencarinya untuk minum sup penyu, tetapi dia tidak melihatnya sejak saat itu. Sup kura-kura tiba-tiba berubah hambar saat pikiran King Sui dipenuhi dengan sosok wanita cantik yang berdiri di depannya. Dia harus menghabiskan semua usahanya berlatih dengan fanatik untuk menghilangkan pikirannya dari sosok cantik itu, tetapi begitu dia berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai merindukannya. Tanpa terasa, dia sudah mulai terbiasa menggunakan teknik kelincahan dan kegesitan rusa, tapi untuk bisa mencapai keadaan di mana kecepatannya 2 kali lipat masih membutuhkan lebih banyak latihan. Namun, King Sui pasti tidak terburu-buru. Dia punya teknik, dia punya waktu, apa yang perlu dicemaskan. Ketika King Sui diusir dengan paksa dari alam valet, hari sudah larut malam dan keheningan yang mematikan memenuhi udara. King Sui tidak mengantuk, dan dengan demikian berdiri dan keluar dari tenda. King Sui menghela nafas. Ingatannya tentang kehidupan sebelumnya juga perlahan memudar. Dalam kehidupan ini, King Sui hanya memiliki ibunya sebagai saudara sedarah terdekatnya. Berpikir tentang klan Yan, King Sui telah memutuskan sejak lama bahwa itu dianggap suatu keharusan untuk pergi ke sana. Terlepas dari siapa mereka, dia akan membayar kepada mereka yang berhutang kepada ibunya. Dia akan membayar 1000 kali lipat kepada mereka yang telah menindas ibunya, bahkan jika mereka adalah keluarga dari ayah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ibu, tunggu sebentar lagi. Putramu sudah membuat persiapan. King Sui mengangkat kepalanya, dan menarik napas dalam-dalam. Keesokan harinya, setelah sarapan sederhana, mereka berangkat lagi. King Sui melihat bahwa atmosfer yang tertekan dari pertemuan dengan binatang iblis baja emas sehari sebelumnya, perlahan-lahan menghilang, terutama King Bei, yang mulai mengobrol tanpa henti lagi. King Bei sudah berada di puncak prajurit bela diri kelas 8, dan diakui sebagai jenius kecil di klan King tidak hanya dalam nama, tetapi dalam kenyataan juga. Karena King Bei juga telah bekerja dengan baik sebelumnya, King Luo telah memberikan 2 dari 4 buah peningkat kekuatan kepada King Bei, yang membuatnya tak tertandingi di antara mereka di kelas 7. Saudara King Sui, apa sebenarnya tingkat standarmu sekarang? Mereka mengatakan bahwa kamu membunuh Xiantian Baizong, apakah itu benar? Keingintahuan King Bei dimulai lagi. King Sui merasa sedikit tidak berdaya saat dia melihat seperti sepasang mata anak anjing yang besar itu. King Bei suka bergaul dengannya sejak mereka masih kecil. Dia telah tumbuh dewasa dan sopan dengan keanggunan, tubuhnya telah matang, dan proporsi sosoknya tepat. Ditambah dengan wajahnya yang indah dan sepasang mata yang besar dan cantik, dia adalah gadis yang sangat cantik. Hanya saja gadis kecil ini masih menggantung di lengannya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, atau bahkan memintanya untuk menggendongnya di punggungnya seperti yang dia lakukan ketika mereka masih kecil. King Sui akan menolaknya setiap saat, tetapi tubuhnya yang dewasa akan selalu membuatnya merasa canggung setiap kali dia melakukan serangan diam-diam dan melompat ke punggungnya. Tetap saja, King Sui merasa seolah-olah dia telah menghindari gadis kecil itu.
Apakah kamu percaya bahwa aku adalah kultivator Xiantian sekarang? Ucap King Sui, lalu terkekeh. Aku tidak percaya itu. King Bei menggelengkan kepalanya sebagai penegasan. Haha, aku juga tidak percaya. King Sui menyeringai. Saudara King Sui, kamu benar-benar menyebalkan. Lalu, apakah kamu membunuh Bai Zong itu? King Bei cemberut dan bertanya lagi. Apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa aku membunuhnya? Aku tidak tahu. Apa kau percaya itu? Ucap King Sui santai. Aku tidak percaya, tapi bukannya aku juga tidak percaya. King Bei berkata dengan muram. 5 hari kemudian, mereka mencapai tujuan mereka di pegunungan selatan. Udara di sini lebih jernih dan segar dibandingkan tempat lain. Itu benar-benar perasaan alam yang luar biasa, sejauh seseorang dapat merasakan ki dari surga dan bumi dengan jelas di sekitarnya. Tak heran jika daerah tersebut bisa menghasilkan tanaman obat yang melimpah. Berdiri di kaki pegunungan sambil memandangi pegunungan yang begitu tinggi, sehingga mereka seperti pergi ke awan, mereka melihat jalan gunung yang lebar berkelok-kelok dan mengarah ke atas, dan rumah-rumah terletak di kedua sisi jalan gunung. Orang-orang di sini menyebut daerah itu Benteng Pegunungan Selatan, dan mencari nafkah terutama dengan berburu, serta mengumpulkan tanaman obat. Kereta yang dipimpin oleh banteng mengikuti jalan yang berkelok-kelok dan menuju ke atas. Meskipun lerengnya tidak terlalu curam, jalurnya yang berkelok-kelok sangat panjang, sehingga kecepatan skalanya dapat diterima. Tidak ada cara lain, pegunungan itu terlalu luas. Mungkin itu karena mereka pernah datang ke sini sebelumnya, atau bahwa akan sering ada orang yang akan berkunjung untuk membeli herbal, tetapi mereka mendapatkannya dengan sangat cepat. Ada sejumlah tanaman obat yang tidak dapat dikenali King Sui, tetapi dia telah menemukan sisanya di buku sebelumnya. Jika ada herbal dalam rumah maka mereka akan menegosiasikan harga dan membelinya, jika tidak, mereka akan terus naik. Itu bagus karena tanaman obat sangat ringan, jadi mereka bisa memasukkannya ke dalam gerbong langsung setelah pembelian. Kereta mereka ditarik oleh 2 banteng metalik, dan ada kereta terpisah untuk memuat tanaman obat. King Sui merasa bahwa pemandangan itu sangat familiar. Itu seperti bagaimana seseorang pergi berbelanja di berbagai jalan di kehidupan sebelumnya. King Sui tidak menyukai para bangsawan yang berpakaian mencolok. Mata mereka muncul di atas kepala mereka, dan memandang rendah orang miskin hanya karena mereka punya uang. Mereka bau bangkai. Rombongan King Sui segera mencapai setengah jalan mendaki gunung, dan mulai kembali menuruni jalan tempat mereka berasal. Karena gunung itu terlalu tinggi, itu tidak cocok untuk tempat tinggal lebih jauh lagi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat kembali, dan bersiap untuk mendaki gunung lain. Ketika mereka mencapai gunung lain, King Sui tidak melihat banyak perbedaan dari yang sebelumnya. Setiap gunung memiliki akomodasi untuk ukuran desa rata-rata, sekitar 2.000 rumah. Rumah yang lebih besar memiliki sekitar 10 orang, sedangkan rumah yang lebih kecil memiliki setidaknya 5 hingga 6 anggota. Pegunungan ini bahkan telah dimodifikasi agar cocok untuk tempat tinggal. Bahkan ada pintu batu di pintu masuk untuk mencegah binatang buas masuk di malam hari. Tidak lama setelah King Sui dan teman-temannya memasuki gunung, mereka mendengar teriakan dari suara-suara yang berdebat di depan mereka. Jalannya diblokir. King Sui penasaran, jadi dia turun dari kereta dan berjalan. Sekelompok orang berkumpul, terlihat satu pemuda yang sangat besar tergeletak di tengah jalan. Dia mungkin memiliki berat setidaknya 300 kilo. Namun, tubuhnya yang bulat terlihat sangat kencang, dan tidak hanya penuh dengan lemak. Ada rasa kekanak-kanakan di wajahnya. Hanya saja lemak ini berada di napas terakhirnya, berbaring di sana, menghembuskan napas lebih dari yang bisa dia hirup. Orang-orang yang berkumpul di sekitar semuanya melakukan percakapan mereka sendiri, dan King Sui tidak sengaja mendengar beberapa percakapan mereka. Ini benar-benar berdosa, penuh dosa. Surga tidak memiliki mata, sungguh menyedihkan. Seorang pria tua berkata, apa yang menyedihkan tentang dia?
Mengapa seseorang yang telah mengutuk orang tua dan saudara mereka sampai mati menjadi menyedihkan? Seharusnya si lemak itu sudah lama mati. Seorang wanita cantik yang sudah menikah berusia sekitar 30 tahun menatap pria tua itu dan berkata dengan kasar. "Huf." Orang tua itu menghela nafas panjang. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Ai, masih ada harapan. Katamu lemak itu masih bisa diselamatkan. Orang tua yang menghela nafas memandang King Sui dengan heran. "Yup, Pak Tua, apa masalahnya?" King Sui, setelah mendengar suara-suara diskusi, tidak bisa menahan diri dan bertanya pada lelaki tua itu. Sialnya, sejak lemak itu lahir, kemalangan demi kemalangan telah terjadi, terus-menerus menyerang keluarga kami. Ketika dia berumur 3 tahun, ibunya meninggal karena penyakit yang serius. Ketika dia berusia 7 tahun, ayahnya pergi berburu dan dimakan oleh beruang besar, dimakan dengan sangat bersih sehingga tidak ada tulang yang tertinggal. Setelah itu, kakak tertuanya yang membesarkannya. Ketika dia berusia 12 tahun, dia mengidap penyakit aneh. Setiap kali penyakitnya muncul, dia akan kehilangan ingatannya dan tidak mengenali siapapun. Lemak itu memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan hanya kakak tertuanya yang bisa membujuknya. Tapi suatu saat ketika penyakitnya muncul, gejalanya memburuk, dan dia secara tidak sengaja membunuh saudaranya sendiri. King Sui menghela nafas. Saat dia melihat lemak itu, dia sudah tahu bahwa lemak itu menderita kegilaan. Dia hanya akan sadar beberapa saat. Begitu penyakitnya muncul lagi, dia tidak akan bisa mengenali siapapun, dan bahkan menyerang orang. Anak ini memiliki kehidupan yang pahit. Kami bahkan tidak bisa memuaskan rasa laparnya. Setelah dia membunuh saudaranya, dia kehilangan banyak berat badannya, dan jika bukan karena banyak orang yang menahannya, dia akan bunuh diri sejak lama. Sebelum saudaranya meninggal, dia masih berseru untuk tidak membiarkan si gendut mati. Si lemak harus tetap hidup. Ini juga satu-satunya alasan mengapa kami bisa meyakinkan si gemuk untuk tidak bunuh diri. Orang tua itu berbicara dengan getir. King Sui merasa kasihan di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa si lemak kehilangan begitu banyak berat badan karena makanan yang tidak mencukupi. Seberapa gemuk si lemak itu sebelumnya? King Sui mendekati lemak itu saat dia jongkok, dan kemudian mengambil jarum emas dan memasukkannya ke dalam titik akupuntur baihui si lemak itu. Mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya, dia melihat bahwa ada kantong ki, padat seukuran kacang kedelai di salurannya, menghalangi jalur ki normalnya. Setiap kali jalur ki diblokir, Silent Madness akan aktif. King Sui mengirimkan setetes api primordialnya melalui jarum untuk melelehkan bola ki yang dipadatkan, dan membantu si lemak dalam membersihkan saluran energinya. "Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Dia akan mati." Wanita cantik yang sudah menikah muda itu benar-benar mengeluh. "Alkemis daerah kami sudah pernah mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Itu penyakit pikiran. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau." Seorang pria tegap paruh baya, membawa tas saat dia berkata dengan jijik. Itu karena dia dianggap sebagai alkemis terbaik di wilayahnya. King Sui berhenti untuk waktu yang lama, sebelum dia mencabut jarumnya, dan pada saat yang sama, jari kelingking si lemak itu bergerak. Kerumunan menyaksikan dengan terkejut ketika si lemak membuka matanya, melihat sekeliling kerumunan dengan linglung. Pada saat dia membuka matanya, King Sui tahu bahwa usia si lemak itu tidak setua itu, karena semburat kekanak-kanakan dapat diamati di kedua matanya. Alkemis ilahi. Dia menyembuhkannya dengan sangat mudah. Alkemis ilahi. Apa alkemis ilahi? Tidak diketahui siapa yang pertama kali mulai meneriakkan kata-kata alkemis ilahi. Setelah itu dimulai, seluruh kerumunan berteriak. King Sui merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan situasi seperti itu. Pria paruh baya yang kokoh itu telah menghilang tanpa jejak. Inilah poin baik dari mereka yang tinggal di pegunungan. Mereka akan iri, atau bahkan menembak Anda dengan sarkasme,
tetapi mereka tidak akan merasa cemburu atau benci. Si lemak, cepat terima kasih dengan tuan muda ini. Dialah yang telah menyelamatkanmu. Orang tua itu dengan cepat menginstruksikan si lemak. Kaukah yang menyelamatkanku? Suara si lemak berbicara dengan suara teredam rendah. Tapi orang bisa mendengar bahwa di dalam suaranya, itu berisi vitalitas Qi. Aku rasa begitu. King Sui tersenyum saat dia menjawab dengan hangat. Mata si lemak berputar, menatap ke sekeliling kerumunan sebelum mendarat di King Sui. Terima kasih, kamu orang baik. King Sui tersenyum. Aku ingin mengikuti Anda untuk membayar utang kebaikan ini. Kata-kata si lemak menyebabkan King Sui sedikit tertegun. Penyakitmu sudah sembuh, dan tidak akan pernah muncul lagi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu bukan karena aku menginginkan bayaran darimu. King Sui dengan putus asa menjawab. Dia tidak membutuhkan si lemak untuk mengikutinya berkeliling. Sebelum saudara laki-lakiku meninggal, dia mengatakan kepadaku sebelumnya, bahwa aku harus mengikuti orang yang menyelamatkanku untuk membayar kebaikan mereka. Aku sangat kuat, dan bisa melakukan banyak hal untukmu. Suara teredam si lemak mengandung sedikit kekanak-kanakan. Si lemak itu benar-benar kuat. Dia pernah membunuh kera raksasa di pegunungan dengan tangan kosong. Ucap orang tua itu menambahkan. Kera gunung raksasa adalah binatang buas kelas 8. Jika dia bisa membunuhnya dengan tangan kosong, maka level kekuatannya harus sekitar 5.000 kilo. King Sui kaget. Ini benar-benar kekuatan ilahi bawaan. Hanya tubuh dagingnya saja, sudah memiliki tingkat kekuatan 5.000 kilo. Mengerikan sekali. Di daerah terpencil ini, dia bahkan bisa mengklaim sebagai penguasa daerah itu jika dia menginginkannya. Tolong ajak dia. Kami akan selalu khawatir jika dia tetap di gunung. Ucap wanita muda cantik yang sudah menikah itu mendesak. King Sui mengerutkan alisnya saat dia memandangi wanita muda yang sudah menikah yang selalu memiliki ketajaman dalam kata-katanya. Sebelumnya, dia hanya meliriknya. Tapi sekarang dia bisa melihat lebih dekat, dia memang termasuk kecantikan yang menggugah gairah seks. Wajah berbentuk telur, dengan sepasang mata Phoenix yang menawan. Rambutnya dikepang di samping, menambah 30% pesonanya. Puncak kembarnya berkembang dengan sangat baik sehingga hampir terlepas dari tempatnya, dan pinggangnya yang seksi begitu ramping sehingga orang bisa memeluknya hanya dengan satu tangan. Bentuk pantatnya besar dan gagah, didukung oleh kakinya yang panjang seperti giok. Pakaian merah muda yang dia kenakan sangat menarik perhatian, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah satu-satunya burung bangau di antara kerumunan ayam. Dia memang cantik, hanya saja kata-katanya sangat kasar. Melihat King Sui menatapnya, dia mengedipkan mata dengan genit. Sial baginya, King Sui tidak tertarik pada wanita jahat. Langit sudah gelap, jadi King Sui memutuskan untuk menerima si lemak sebagai pengikutnya. Toh, jalan di depannya masih panjang. Ibu, ayo istirahat semalam di sini, dan kita akan berkemas besok pagi. Sedangkan untuk si gendut, biarkan dia ikut dengan kita. Qin Yi tertawa saat dia mengangguk. Setelah orang-orang pegunungan mengetahui tujuan mereka berkunjung ke sini, banyak dari mereka segera berdiri dan menawarkan herbal mereka untuk diperdagangkan, sehingga menyelamatkan Qin Yi dan yang lainnya dari banyak masalah. Alkemis ilahi muda, rumahku juga memiliki tanaman herbal. Datanglah ke tempatku nanti, aku akan memberimu obat herbal. Wanita muda yang cantik itu berbisik lembut, dan hampir menggoda King Sui. Sejak dia melakukan perbuatan dengan si King Zuang, dia tidak pernah melakukannya lagi. Sekarang, ada seorang wanita yang menggoda di depannya, tongkatnya tidak bisa menahan untuk tidak bangkit, karena dia merasakan api nafsu membara. Besok saja, sekarang sudah sangat larut. King Sui menekan dirinya sendiri saat dia tersenyum dan menjawab. Si gemuk setelah mengetahui bahwa King Sui bersedia menerimanya, merasa sangat gembira di dalam hatinya. Baru sekarang King Sui mengetahui bahwa tinggi 2 meter ini, dan berat badan 300 kilo, si lemak baru berusia 15 tahun, dan bahkan lebih muda darinya setahun. Pada akhirnya,
Mereka memutuskan untuk menginap di tempat si lemak, dan kembali setelah mereka selesai berdagang herbal besok. Setelah sampai di rumah, si lemak berkata dengan agak malu-malu, "Biarkan aku menyiapkan makanan untukmu." Pada akhirnya, King Sui menghentikan si lemak. Sebelum mereka tiba, dia sudah membuat persiapannya, dan berburu 2 rusa liar dengan maksud untuk memakannya untuk makan malam. Selama makan, King Sui akhirnya tahu nafsu makannya si lemak bahkan lebih dari 3 pria, tetapi setelah memikirkan tentang kekuatan ilahi bawaannya, itu hanya bisa diharapkan. Setelah beberapa penyesuaian yang dilakukan, King Sui mulai memikirkan cara untuk melatih si lemak. Jika usahanya tidak berhasil, maka dia masih bisa menaruh si lemak di geng serigala untuk mengajarinya selama 2-3 tahun. Pada malam hari, King Sui memasuki ranah spasialnya. Sejak dia menerobos, King Sui menyadari bahwa dunia spasialnya juga telah mengalami beberapa perubahan. Selain peningkatan statistik fisiknya, bahkan tingkat di mana dia memperoleh pengalaman untuk alkimia juga meningkat pesat. Ini juga berlaku untuk pengalaman yang dia peroleh untuk teknik jarum primordialnya. Sekarang, teknik penguatan kuno miliknya telah mencapai total 50 siklus Qi yang beredar. Langkah hantu serta teknik kecepatan tinju telah dilatih hingga mencapai titik kesempurnaan. Setelah keluar dari dunia spasial, King Sui memutuskan untuk mendaki ke puncak gunung. Malam ini, bulan menyilaukan dan cerah. Udara pegunungan juga sangat segar. Berjalan santai mendaki pegunungan, langkah-langkah King Sui mirip dengan kucing gunung, lincah, gesit, dan tak bersuara. Segera setelah memulai pendakiannya, suara yang samar-samar terdengar memecah kesunyian malam, dan melayang. King Sui tercengang. Ini seperti suara rintihan yang dibuat si King Zuang ketika mereka sedang dalam pergolakan nafsu. Seks di depan umum. Nafsu membara di hatinya muncul sekali lagi. Aku akan melihatnya sebagai pertunjukan gratis. King Sui bergerak ke arah suara kebisingan. Di balik batu besar, seorang pria yang tampak kokoh dan wanita muda yang diberkahi dengan baik muncul di pandangan King Sui, dalam posisi kaugel terbalik. Pria itu tanpa henti mendorong wanita itu, sementara wanita itu mengeluarkan erangan kesenangan. Setelah King Sui memperhatikan ciri-ciri wanita itu, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Ini tidak lain adalah wanita muda yang sudah menikah sebelumnya yang telah mengundangnya untuk pergi ke tempatnya. Di sisi lain, King Sui juga mengenali pria kokoh itu. Dia tidak lain adalah alkemis sebelumnya. Tatapan King Sui mendarat di puncak kembar wanita itu. Gundukan daging putih salju, bergetar dan bergetar dengan setiap dorongan, menyebabkan King Sui menjadi terpesona. Wanita muda yang cantik itu memejamkan mata menikmati saat dia mengerang, membiarkan pria kokoh itu memimpin dalam ritme. Setelah beberapa saat, langkah pria itu melambat, dan dia mengeluarkan erangan kepuasan yang sangat besar sebelum wanita itu merosot di atasnya, tubuhnya bergetar karena sisa cahaya. "Sayang cantik, apakah kamu puas? Aku jauh lebih baik dari suamimu, kan?" ucap pria itu, lalu tertawa puas saat dia meremas payudara wanita itu beberapa kali. "Jangan ingatkan aku kepada suami tak berguna itu." Tongkatnya hanya bisa menahan kekerasannya untuk beberapa saat, bahkan melemas sebelum memasuki lubangku. Bagaimana itu bisa memuaskanku? Jawab wanita itu mengeluh, agak tidak berdaya. "Haha, jika kamu terangsang di masa depan, cari aku. Aku bersedia kapan saja. Kepuasan terjamin," ucap lelaki itu dengan senyum kepuasan di wajahnya. Seperti kata pepatah, seorang wanita berusia 30-an mirip dengan serigala horny, sementara seorang wanita berusia 40-an setara dengan kogar liar. Menyelinap di tengah malam untuk bercinta, hanya karena suaminya tidak dapat memuaskannya. King Sui dengan lembut menghela nafas. Sekali lagi, pria itu, setelah berbicara, menekan wanita itu ke bawah, dan mulai melakukannya dengan gaya misionaris. "Ah, alkemis muda tadi, sangat menarik untuk dilihat. Aku yakin dia akan lebih memuaskan," wanita itu bergumam dalam hatinya sendiri ketika membayangkan King Sui.
Pria kekar itu terus mendorong pinggulnya dengan liar. Kedua lengannya di bawah sepasang kaki mulus giok wanita itu untuk menopang dirinya sendiri, dan untuk mengangkat pantat si wanita itu. Kejantanan pria yang tebal dan kokoh menabrak dan menarik secara substansial, dan dia membuat wanita itu mengerang setiap kali dia mendorong masuk. Tepat ketika dia selesai mengatakan bahwa dia akan pergi memuaskan dirinya lagi dengan janda muda cantik yang berdagang herbal setelah dia selesai memuaskan wanita jalang horny itu. Dia tidak punya waktu untuk berdiri, karena pria itu merasakan gelombang rasa sakit yang kuat di bawahnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia sangat takut sampai pingsan. Ini karena batu telah menghancurkan kejantanannya menjadi bubur daging. King Sui pergi tanpa ekspresi. Pria bermulut kotor itu, aku berniat membunuhnya pada awalnya, tapi mungkin akan lebih baik membuat hidup seperti neraka baginya. Setelah King Sui pergi, ketika pria itu pingsan, teriakan nyaringnya membuat wanita yang masih asyik melihat ke bawah pada tragedi di bawah, dan kemudian dia menjerit. Di malam yang sunyi, teriakan itu menyebar jauh dan luas. Dengan cepat, banyak orang yang memegang obor mengumpulkan puluhan orang dan buru-buru mendaki gunung. Mereka mungkin mengira bahwa binatang buas mungkin telah mendaki gunung, jadi setiap kelompok bergegas ke atas gunung dengan senjata mereka. Ketika mereka tiba, mereka melihat kehancuran tongkat dari alkemis yang kehilangan kesadarannya, tubuh telanjangnya, dan istri muda cantik yang pakaiannya berantakan. Rumor sebelumnya tentang hubungan mereka membuat semua orang yakin bahwa keduanya terlibat dalam bisnis yang curang. Satu-satunya pertanyaan yang mereka miliki sekarang adalah, bagaimana tongkat pria itu bisa hancur seperti itu? Dasar pelacur sialan, dapatkan pantatmu kembali ke sini. Pria kuat lainnya menarik wanita muda yang cantik itu dan menyeretnya kembali. Sayangnya, King Sui tidak dapat menyaksikan pemandangan itu. Keesokan harinya, semuanya kembali normal, tetapi ada beberapa bisikan tentang seseorang yang telah kehilangan tongkat kejantanannya. King Sui tahu mereka sedang membicarakan alkemis bermulut kotor itu. Ada beberapa diskusi tentang beberapa wanita yang sudah berselingkuh dengannya juga. Topik paling populer adalah siapa yang menghancurkan tongkat alkemis itu. Beberapa orang mencurigai itu adalah ulah dari wanita muda yang bermain dengannya, sementara yang lain menduga itu adalah karya dari suami wanita muda yang cantik itu. Berita itu membuat King Sui ingin tertawa. Menjelang sore, mereka hampir selesai dengan perdagangan ramuan mereka, mengisi gerbong sepenuhnya. Dengan bantuan si lemak, mereka bisa melakukan perjalanan dengan mudah. Ini karena dia tahu jenis tanaman obat apa yang dimiliki setiap rumah, sehingga meningkatkan efisiensinya. Mereka dengan cepat menyelesaikan semuanya. Ketika mereka memutuskan untuk pergi, alkemis berotot itu, bersama dengan seorang wanita paruh baya, tiba di depan King Sui. Alkemis ilahi, aku tahu keterampilan medis Anda adalah ilahi, jadi tolong Anda harus membantu saya. Alkemis itu sudah menganggap King Sui sebagai alkemis Xiantian, dan berpikir bahwa dia bisa memperbaiki pelet yang bisa meregenerasi bagian tubuh. Apa yang terjadi padamu? Di bagian mana Anda merasa tidak nyaman? King Sui memandang pria kikuk dan solid itu dengan ragu. Dia menatap ke sekeliling tubuh pria itu. Maafkan aku benar-benar tidak berdaya. Benda itu sudah benar-benar hancur. Ucap King Sui menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan belas kasihan. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan tenang, di antara mereka sendiri tentang bagaimana pria itu biasanya meminta wanita lain untuk tidur dengannya, sebagai pembayaran untuk menyelamatkan orang. Segera pria itu merasa sangat malu sehingga dia meninggalkan pikirannya untuk memohon King Sui lagi, dan pergi dengan panik. Sebagai seorang alkemis, Anda tidak berperilaku bermartabat. Aku tidak terlalu peduli apakah Anda berselingkuh, tapi aku tidak bisa memaafkan ucapan buruk Anda, dan mengambil keuntungan dari orang lain yang paling lemah. King Sui tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan sama sekali. Ketika mereka kembali, mereka memiliki si lemak sebagai anggota tambahan.
Orang tua itu memberitahu King Sui dan King Yi banyak kata-kata baik tentang dia dan kemudian memperingatkan si gemuk. Kamu harus mendengarkan perintah mereka dan tidak membuat masalah bagi mereka. Teruslah hidup, dan jangan mengecewakan harapan kakakmu untukmu. Terima kasih kakek dan kalian semua atas bantuan kalian selama ini. Si lemak berkata dengan penuh terima kasih. Dalam perjalanan pulang, King Sui merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga. Dia harus mengatakan bahwa itu memiliki nilai tertinggi. Mereka kembali dengan membawa si lemak. Dia sebenarnya gemuk, tapi karena dia masih muda, dia hanya bisa disebut si lemak. Setelah mereka keluar dari pegunungan selatan, hari sudah gelap, jadi mereka membuat tenda di dekat kaki gunung. Ayo, si lemak, biarkan aku menguji seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. King Sui berkata pada si gemuk. Bagaimana Tuan akan mengujinya? Si lemak melihat tangannya dan bertanya dengan ragu. Pukul saja aku sekeras yang kamu bisa. King Sui berkata sambil tersenyum. Si lemak menggelengkan kepalanya. Tidak, aku takut akan melukaimu. Hahaha, bagaimana kamu bisa melukai kakak laki-laki King Sui? Kakak laki-laki King Sui bisa menjatuhkanmu dengan satu tangannya. King Bei terkikik di samping mereka. Apakah kamu benar-benar ingin aku memukulmu? Si lemak bertanya lagi untuk memastikan. Jangan khawatir, gunakan semua kekuatanmu. Kamu tidak akan bisa menyakitiku. King Sui melambaikan tangannya, menunjukkan si lemak untuk menyerangnya. Si lemak melangkah maju untuk memberikan pukulan. King Sui tahu ini adalah keterampilan asli dari klan Zhuang. Namun, karena si lemak memiliki kekuatan bawaan, pukulan ini memiliki vitalitas harimau. Itu juga cepat dan kasar. Wush, duar, lumayan. Kecepatan dan kekuatannya bagus, tapi kamu mirip dengan giok yang belum dipoles sekarang. King Sui dengan santai menangkap tinju si lemak. Dia merasa bahwa kekuatannya sedikit lebih dari 5.000 kilo. Karena diblokir, si lemak itu menarik tinjunya dengan cepat dan menggabungkannya dengan tinjunya yang lain. Dia berjongkok dan mencoba memukul King Sui lagi. Ketika King Sui melihat itu, dia merasakan aura agresivitas dan sikap yang mengesankan tentang si lemak. Sayangnya, kekuatan sejatinya sekarang tidak sebanding dengan bagaimana dia sebelumnya. Dan King Sui dengan santai menghentikan kedua tinju si lemak itu. Wush wush, duar-duar. Sedikit lemak menarik tangannya dan berhenti menyerang. Kakak Sui, aku tidak akan mencoba memukulmu lagi. Ini terlalu menyedihkan, ucap si lemak. Mulai dari kemarin hingga hari ini, si gemuk mengikuti semua perintah dari King Sui dan mulai memanggilnya dengan sebutan kakak laki-laki Sui. King Sui tidak keberatan, karena selalu merupakan hal yang baik ketika seseorang memanggilnya kakak laki-laki. Gendut, ayo bermain denganku. King Hu menyarankan untuk bermain dengannya. Si lemak memandang King Sui, dan King Sui mengangguk. Hanya setelah King Sui mengangguk, si lemak setuju dengan saran King Hu. Ini membuat King Sui merasa bahwa meskipun si lemak masih muda, dia sangat berhati-hati. King Hu telah makan 2 buah penambah energi, yang memberinya kekuatan 1000 kilo. Meskipun kekuatannya hanya 4000 kilo, kekuatan terbesarnya adalah dia mendapat bantuan keterampilan dan teknik. Pertarungan ini juga tidak terbayangkan oleh King Sui. Hanya dengan kekuatan dan refleks, si lemak seimbang dengan King Hu. Itu benar-benar mencontohkan kekuatan-kekuatan mentah. Meskipun perjalanan ini bermanfaat, King Sui tidak menemukan ramuan yang menarik bagi dirinya, yang meninggalkan sedikit penyesalan di hatinya. Setelah setengah bulan, King Sui dan rekan-rekannya kembali ke kota 100 Miles dengan selamat. Sekarang, hampir 20 orang tinggal di toko obat klan King. Yang paling mengejutkan King Sui adalah bahwa bibi keempatnya yang cantik membuat toko pakaian yang telah beroperasi selama setengah bulan di kota 100 Miles. King Hu, King Hai, Yuan Ying, dan King Yi selalu menjadi orang-orang yang merawat toko obat klan King. Kultivasi adalah perhatian utama King Jiang dan King He, jadi mereka biasanya tidak mengurus bisnis klan King. Setelah King Yu baru saja kembali dari luar dan melihat King Sui,
dia dengan senang hati berlari ke arahnya. King Sui memandang King Yu, yang belum dia lihat selama setengah tahun. Dia sepertinya menjadi lebih kuat. Jika aku tahu kalian akan ke kota lebih awal, aku akan datang lebih awal, ucap King Sui tersenyum. Saudara Sui, aku hampir sebulan di sini dan aku hampir bosan, jawab King Yu. Ketika King Sui pergi, sehari kemudian King Xin, King Yu dan rombongan klan King datang ke kota. Saudara Sui, kakek membuatku bertanya padamu, di mana saudara laki-lakiku King Xin harus menikah. Di kota 100 Miles atau desa keluarga King? King Yu bertanya sambil tersenyum. Kenapa kakek bertanya padaku? King Sui bertanya. Yah, kata kakek, sebelumnya kamu akan mengatur masalah pernikahan saudara King Xin, ucap King Yu. Dia melihat ekspresi King Sui yang sedikit bingung tetapi berbicara dengan gembira. Mengatur masalah pernikahan. Tapi aku masih bujangan, apa kakek percaya aku bisa melakukannya? King Sui dengan muram berbisik. Hehe, aku sudah menyampaikan kata-katamu sebelumnya pada kakek. Kakek berkata kamu pasti bisa mengaturnya sesukamu. Juga, jangan tolak orang tua itu. Kamu akan menyelesaikan masalah ini, dan kamu juga harus memimpin generasi ketiga klan King berikutnya. King Yu selesai berbicara dan tertawa ringan. Masih tersisa sekitar 1 bulan. Apakah kakak laki-laki Xin ingin berada di desa keluarga King atau di kota 100 Miles? Tanya King Sui. Dia diam-diam memikirkan berapa banyak dana yang dia miliki dan bertanya pada King Yu. Tentu saja saudara King Xin memilih kota 100 Miles. Namun, bahkan jika kita semua ingin memilih di 100 Miles, sulit untuk mengatur pernikahan di kota 100 Miles. King Yu berkata terus terang. Senang sekali kalian semua menyukainya di kota 100 Miles. Istirahatlah selama beberapa hari, dan aku akan mengurus pernikahan kakak laki-laki King Xin. King Sui menepuk bahu King Yu setelah dia selesai berbicara. Meskipun dia hanya menggunakan sedikit kekuatan, dia hampir membuat King Yu pingsan. Dan saat ini, King Hu membawa si gemuk itu mengelilingi ruangan kediaman klan King untuk mencari tempat tinggalnya. King Sui berjalan menuju ruang tamu toko obat klan King. 2 generasi klan King biasanya tinggal di sana. Dia mendorong pintu ruang tamu. Setelah King Sui masuk, dia menemukan bahwa 2 generasi yang datang ke kota 100 Miles semuanya ada di sana. King Sui menggosok kepalanya dan menyapa semua orang. Kemudian dia memastikan bahwa pernikahan King Xin sebenarnya adalah tanggung jawabnya, dan itu membuat King Sui sedikit suram. King Sui, kamu adalah harapan dari klan King kami. Kamu harus benar-benar melatih para saudaramu yang nakal itu di masa depan. King Hai terkekeh. Dia telah melatih mereka sebelumnya. Paman keempat, jangan puji aku lagi. Semakin tinggi harapan semakin besar kekecewaannya. Aku tidak akan pelit dengan keterampilan yang aku tahu, dan mereka bisa pelajari, tetapi untuk pelatihan, lebih baik jika paman keempat mengawasi mereka. Mereka semua benar-benar takut padamu. Kata-kata King Sui memicu gelombang tawa bagi semua orang. Aku ingin membuka klinik di toko obat klan King. King Sui berbicara perlahan setelah melihat tidak ada yang berbicara lagi. King Sui menemukan melalui pengalaman bahwa keahlian medisnya telah membuat kemajuan besar, jadi King Sui berpikir untuk membuka klinik khusus untuk perawatan kondisi medis yang sulit diobati. Dia tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan medisnya, tetapi dia juga dapat memperoleh uang tambahan. Kakekmu berkata bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu berbicara dengan siapapun, jadi lakukan saja jika kamu mau. Semua orang di klan King akan mendukungmu. King Hai menyesap tehnya dan berkata dengan santai. Kata-kata sederhana ini membuat King Sui merasakan kehangatan di hatinya. King Sui tahu bahwa sejak dia menyembuhkan penatua Yu Donghao, membunuh Bai Zong, dan menyembuhkan Bai Li Jingwei, dia telah diangkat ke status khusus di klan Kingnya. Lebih baik begini. Ini akan menyelamatkanku dari banyak masalah di masa depan, gumam King Sui dalam hati. Setelah dia keluar dari toko klan King, King Sui berjalan menuju Yu Hein. Sudah sebulan.
Meskipun dia meninggalkan ikan hitam sebanyak sebulan ke penginapan Yu He, di bulan ini dia tahu dari mulut paman ketiganya, bahwa Yu He telah mencoba mencarinya selama 4 kali, Wenren Wu Suang 2 kali, dan pemimpin geng serigala, yaitu King Lang 1 kali. Sekarang setelah dia kembali, dia harus mengunjungi mereka. Saat kekuatan seseorang meningkat, begitu pula kehadirannya, hatinya, dan bahkan kesembronoannya. Namun, perasaan terbesar yang dimiliki King Sui adalah peningkatan kekuatannya. Sikapnya juga berubah menjadi lebih baik dan sangat tenang. Segalanya sekarang tampaknya mudah diselesaikan. King Sui masuk ke Yu Hein dan menemukan bahwa bisnisnya masih makmur seperti biasa. Seorang pelayan cantik tersenyum manis setelah dia melihat King Sui, dan menggunakan tangannya yang lucu untuk menunjuk ke atas, yang berarti Yu He ada di atas. King Sui tersenyum pada gadis itu dan berjalan ke atas. Dia merasa aneh, seolah-olah bertemu dengan pacarnya dari kehidupan sebelumnya. Ketika Yu He melihat King Sui, kebahagiaannya yang tak dapat disembunyikan membuat King Sui sangat gembira. "Kapan kamu kembali?" Yu He bertanya dengan riang. "Aku baru saja tiba di rumah pada siang hari, dan langsung menemui Yang Mulia Yu He." King Sui memandang Yu He yang masih anggun, dan bermartabat dan merasakan gelombang kenyamanan di dalam hatinya. "Apa kau sangat merindukanku?" Yu He membiarkan King Sui masuk ke kamar dan tertawa. "Tentu saja, tidak bertemu denganmu selama 1 hari sepertinya 3 tahun. Aku tidak bisa membayangkan perjalanan yang hanya 1 bulan ini, akan terasa seperti 30 tahun. Aku sangat merindukanmu siang dan malam sehingga aku tidak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi dengan gambar Yang Mulia Yu He. Aku datang menemuimu segera setelah aku kembali. Aku bahkan belum duduk." Suasana hati King Sui sangat baik sekarang karena mengobrol dengan wanita cantik adalah salah satu hal terindah yang dapat dia lakukan dengan waktunya. "Kamu sangat banyak bicara. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana mengatakan hal-hal yang manis. Katakan padaku, berapa banyak gadis yang kamu tipu dalam perjalanan ini?" Yu He jarang sesenang ini, dan mengobrol dengannya seolah-olah dia adalah teman dekatnya. "Apa yang kamu bicarakan, menipu. Seorang pria yang mulia, tampan, dan gagah sepertiku ini disambut oleh banyak wanita cantik di sepanjang jalan. Pastinya aku harus mengunjungi puluhan kamar wanita di malam hari. Dan aku pasti menemui kesulitan seperti itu." King Sui berkata dengan ekspresi kepahitan yang luar biasa. "Dasar anak cabul, teruslah membual. Apa setiap malam mengunjungi puluhan kamar wanita? Kamu akan mengering sekarang." Yu He tertawa. "Aku adalah keajaiban yang tak tertandingi. Tidur dengan ratusan wanita dalam 1 malam semudah membalikkan telapak tangan. Semua orang yang mencobanya denganku semuanya pasti akan merasakan kepuasan. Apakah kamu ingin?" King Sui perlahan-lahan mengucapkan kata-katanya. "Oke, jangan banyak bicara lagi." Yu He berkata dengan marah pada King Sui tetapi meliriknya dengan menawan. "Aku tidak melihatmu dalam sebulan. Aku juga sangat merindukanmu. Apapun yang kamu katakan, kamu harus memberiku kompensasi dengan cara tertentu." Seseorang hanya bisa memberi isyarat, dan tidak mengatakan apapun secara langsung saat menggoda perasaan wanita cantik. Perasaan paling indah tentang itu adalah kejutan spiritual. Yu He diam-diam menatap King Sui. Matanya yang dalam dan indah menjadi sedikit malu saat dia melihat King Sui. Tepat ketika King Sui ingin melarikan diri, Yu He memeluk leher King Sui dan dengan lembut mencetak bibir seksi dan lembutnya di wajahnya. Sebelum King Sui bisa bangun dari keheranannya, wajah menawan Yu He memerah dan mundur dengan malu-malu. "Oke, aku akan memberimu kompensasi. Apakah kamu puas sekarang?" Ketika dia mendengar suaranya yang pemalu dan magnetis, dan melihat wajahnya yang sangat cantik, tubuhnya yang memikat dan seksi, dan menatap pantatnya yang montok dan halus, King Sui tidak bisa tidak mengingat bagaimana perasaannya terhadapnya. Lembut, manis, elastis, dan perasaan godaan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia memikirkan payudaranya, bibirnya, dan bokongnya yang indah lagi.
Semuanya telah tercemar oleh King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Yu He menatapnya dan menegurnya. King Sui memberikan senyum sederhana sebagai balasannya. Sayangnya, fitur halus King Sui, matanya yang indah, ditambah tanda ungu muda di antara alisnya membuat senyum sederhana King Sui sedikit mempesona. Bahkan memiliki keindahan yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Aku puas. Tentu saja aku puas, ucap King Sui. Awalnya, King Sui hanya bercanda, jadi dia tidak berpikir bahwa Yu He akan menciumnya. Dia merasa terkejut, tapi juga sedikit keresahan di hatinya. Jika itu adalah King Sui di masa lalu, dia bahkan tanpa malu-malu akan memanfaatkannya, tetapi sekarang semua pikirannya tertuju pada si King Zuang. Dia merasa akan sulit mendapatkan hasil apapun dengan Yu He di masa depan, jadi dia hanya ingin menjadi teman atau sahabat. Kakak Yu, aku punya beberapa kura-kura lagi. Apakah kamu tertarik? King Sui mengalihkan topik. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan apa yang mungkin terjadi antara Yu He dan dirinya. Apa maksudmu kualitasnya sama dengan ikan hitam? Yu He berkata saat matanya yang indah berbinar dengan kemegahan yang luar biasa. Aku membawa dua dan aku menaruhnya di depan pintu kamarmu. Kamu harus memasaknya di dapur untuk mencoba rasanya, ucap King Sui saat dia membawanya ke pintu. Yu He buru-buru mengikuti King Sui, saat dia menatap dua kura-kura hitam seukuran wajah, yang berbaring di cangkang mereka, dengan punggung di bawah dan kaki mereka menghadap ke langit. Mari kita makan sesuatu yang enak sore ini, untuk sisanya, berikan ke dapur dan biarkan staf yang lain menikmatinya. King Sui menyarankan, baiklah. Setelah Yu He selesai memberikan instruksinya, dia membawa King Sui ke tingkat teratas dari penginapan Yu He. King Sui menatap keluar jendela, melihat ke gedung-gedung di sekitarnya, sebelum mengarahkan pandangannya jauh ke cakrawala, saat rasa kepahlawanan memenuhi hatinya. Yu He terkejut saat dia memperhatikan transformasi yang telah dialami King Sui. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan oleh King Sui jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mau tidak mau, dia tidak bisa menahan perasaan kesepian di hatinya. King Sui, apa rencanamu untuk masa depan? Yu He menarik kembali pandangannya, merasakan kekosongan di hatinya saat dia bertanya. Diam-diam mencaci dirinya sendiri karena perilakunya yang aneh hari ini, dia juga tidak yakin mengapa dia terus menatap King Sui. Setelah beberapa tahun lagi, aku akan pergi dan menjelajahi dunia. Aku ingin meninggalkan warisan di semua tempat terindah di dunia dari 9 benua. Ucap King Sui tersenyum saat dia menatap langit yang luas. Apakah kamu akan pergi sendiri? Bisakah kamu membawaku bersamamu? Tanya Yu He dengan tatapan mata penuh harap. King Sui tercengang, dan tepat ketika dia akan menjawab, Yu He menyela dengan tawanya. Kakak perempuan baru saja menggodamu. Haha, kamu takut sesaat kan? Ayo turun, kurasa sup penyu hampir siap. Setelah berbicara, Yu He memimpin saat dia menuruni tangga. Meskipun senyum cerah di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia bisa melihat wajah King Sui yang tercengang. Paling tidak, dia lebih suka keadaan seperti ini, dan meninggalkan kenangan indah, daripada mendengarkan jawaban yang kejam. Dengan cara ini, dia masih memiliki harapan. Sebelum King Sui berkumpul dengan wanita lain, dia masih akan bahagia. Beberapa saat setelah mereka turun, seorang pelayan membawakan sepanci sup penyu dan 2 mangkok. Ketika aroma yang menggugah selera tercium, King Sui menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, keterampilan kuliner dari koki hebat di dapur Yu He jauh lebih baik dibandingkan dengan King Sui. Baunya enak, tidak kalah dengan ikan hitam. Yu He berbicara, saat dia mengisi mangkuk dengan sup, dan memberikan satu ke King Sui. King Sui perlahan menikmati rasanya, dan saat sup itu masuk ke tenggorokannya, dia merasakan perasaan kepuasan yang tak terlukiskan. Itu mirip dengan seorang pria yang sekarat karena dehidrasi, meminum seteguk air pertamanya. Itu sama yang Yu He rasakan juga. Keduanya saling bertatapan,
dengan wajah penuh senyum. Siapa yang tidak suka makanan enak, apalagi makanan enak dengan nilai gizi tinggi yang mampu menyehatkan tubuh. Bukankah akan sia-sia jika kita menjual ini ke publik? Yu He berbicara, dipenuhi dengan keengganan. Gadis bodoh, meskipun kita tidak punya banyak, tapi itu masih lebih dari yang bisa kita makan. Tidak peduli apapun, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk makan sampai kamu puas. Ucap King Sui, tertawa setelah mendengar jawaban Yu He. Berhentilah bertingkah dewasa, kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku adalah gadis yang konyol. Yu He dengan bercanda menambahkan. Betapa aneh perasaan itu, ketika seorang pria 10 tahun lebih muda darinya, memarahinya karena menjadi gadis konyol. Hehe, apa yang kamu maksud dengan bersikap dewasa? Aku seorang pria dewasa, jawab King Sui sambil menggosok hidungnya. Yu He segera mengabaikan pernyataan itu, dan terus meminum supnya. Setelah panci sup penyu habis, dia bertanya lagi. Sup yang sangat enak, bagaimana kita harus menjualnya? Yu He bertanya, bingung, saat dia melihat King Sui. Sup yang begitu enak, hanya dengan satu mangkuk, bisa membuat seseorang melakukan percintaan 3-5 kali dalam satu malam tanpa hambatan, dan itu tidak memiliki efek samping lain bagi tubuh. King Sui menggosok hidungnya, saat dia dengan serius menjawab Yu He. Dasar idiot nakal, aku mengajukan pertanyaan serius tentang harga sup, namun kamu menjawab dengan kalimat bernafsu. Yu He berkata-kata dengan cemberut. King Sui membalas dengan senyum nakal pada Yu He. Aku hanya mengatakan bahwa sup ini sangat berharga, dan akan memiliki pasar yang besar. Lagi pula, berapa banyak pria yang tidak ingin merasa seperti naga di tempat tidur, memuaskan wanita yang mereka cintai, ucap King Sui sambil menggosok hidungnya. Jika kamu terus berbicara seperti itu, aku akan mengabaikanmu. Yu He tidak tahu bagaimana terus menghadapi King Sui yang suka memanfaatkannya dengan kata-katanya. Oke, aku tidak akan terus berbicara seperti itu. Dapatkan dapur untuk menyiapkan sepanci besar sup penyu, dan jual dengan 10 tael perak per mangkuk. Adapun namanya, aku akan menyebutnya sup makanan semua aspek, ucap King Sui. Bukankah 10 tael perak terlalu mahal? Jawab Yu He. Mahal. Dari awal barang yang aku jual padamu selalu barang mewah. Lagian, para bangsawan itu mampu menghabiskan beberapa ratus hingga 1000 tael perak dalam satu malam di rumah bordil. Bayangkan, jika mereka datang dan meminum sup kita sebelum menuju rumah bordil. Aku pikir mereka akan lebih dari bersedia untuk membayar 10 tael perak ini, ucap King Sui dengan menggosok hidungnya. Dasar anak nakal, jawab Yu He. Aku memiliki persediaan sup yang terbatas, sementara ada banyak pria kaya di luar sana. Aku dapat menjamin bahwa setelah mereka mencoba ini, mereka akan berkumpul di sini setiap hari. Lagi pula, istri muda dan cantik mereka ada di rumah mereka menunggu mereka memberi mereka kebahagiaan. Aduh, maaf, aku salah. King Sui dirobohkan secara tidak sengaja oleh Yu He di sofa. Dia mencubit King Sui, sementara King Sui menjerit kesakitan, saat Yu He panik dan secara tidak sengaja jatuh ke atas tubuh King Sui. Bukan hanya itu, tapi dia bisa merasakan bagian tertentu dari anatominya telah berubah menjadi sesuatu yang sekeras baja. Jangan salahkan aku, ini efek dari sup kura-kura. Lihat seberapa cepat efeknya. King Sui tertawa saat Yu He mengangkat dirinya dengan bingung. Wajah Yu He memerah. Keputusan terakhir adalah bahwa penginapan Yu Hein hanya akan menjual 2 panci besar sup penyu per hari. King Sui buru-buru pergi setelah itu. Dia tidak tahan ketika Yu He menatapnya dengan mata yang dipenuhi dengan dendam tersembunyi. Sebelum pergi, Yu He menyerahkan uang kertas senilai 30.000 tael perak ke King Sui. Ini adalah hasil dari penjualan ikan hitam selama sebulan dia pergi. Menambah hasil sebelumnya, dia memiliki total sekitar 40.000 tael perak sekarang. Sekarang, King Sui merasa bahwa uang tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Bagi orang biasa, mereka tidak akan bisa mendapatkan 40.000 tael perak sepanjang hidup mereka.
Bagi orang kaya, 40.000 tael perak itu seperti kacang, digunakan untuk membayar sewa pendamping yang menggairahkan untuk menemani satu malam. Melihat hari masih sore, King Sui memutuskan untuk mengunjungi Wenren Wusuang. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi ketika dia menyadari bahwa aku telah mencapai alam Xiantian. Dia membuatku berjanji bahwa selama aku melangkah ke alam Xiantian dalam 10 tahun, dia akan mengizinkan aku untuk mengejarnya. King Sui terus tersenyum saat dia mengingat kata-kata Wu Suang. Penginapan malam telah lama memperlakukan King Sui sebagai salah satu dari bagian bos mereka. Dengan demikian, King Sui dengan mudah mengakses lantai 4, tiba di tempat di mana dua penjaga cantik menjaga pintu masuk ke lantai 4 penginapan malam. Haruskah kita menghentikannya? Penjaga wanita mungil di sebelah kanan bertanya kepada penjaga wanita berdada di sebelah kiri. Nona kecil telah memerintahkan sebelumnya bahwa dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Penjaga berdada itu menjawab tanpa berkedip. Tapi Nona kecil, Sinran, dengarkan kakak perempuan, aku tidak pernah salah. Penjaga wanita berdada itu berseru dengan percaya diri saat dia menoleh dan memandang penjaga mungil dengan fitur yang sangat bagus. Saat kedua penjaga menyingkir, King Sui tahu bahwa baik Wu Gou dan Wu Suang ada di dalam, saat dia tersenyum dan dengan ringan menganggukkan kepalanya ke penjaga sebelum membuka pintu untuk masuk. Aula utama sama megahnya dengan sebelumnya. Sekarang setelah musim panas, kilauan panas terlihat naik dari permukaan kolam. Adapun pemandian air panas, tidak ada orang di sana. Menjeda langkahnya, dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan. King Sui memutuskan untuk berjalan ke belakang, ketika dia mendengar keributan datang dari sana. Langkah kaki King Sui tidak bersuara, karena dia ingin memberi mereka kejutan. King Sui menyelinap dan muncul di belakang ruangan. Setelah itu, sebuah adegan terjadi yang membuatnya terpana. Dasar cabul, cepat keluar. Keluar cepat. King Sui segera berlari dengan tangan menutupi hidungnya. Dia merasakan mimisan hebat. Wenren Wu Gou dan Wenren Wu Suang sebenarnya mandi bersama. Dalam pikiran King Sui, dia hanya bisa melihat tubuh giok mereka yang sempurna. Dan ini bukanlah poin yang paling kritis. Titik kritisnya adalah, Wenren Wu Suang sebenarnya sedang membungkuk, sementara Wenren Wu Gou ada di depannya saat dia membasuh punggungnya. Pantat bulat seputih salju dan sempurna itu langsung menghadap King Sui pada jarak yang begitu dekat. Yang menyebabkan mimisan tidak lain adalah bagian bokong Wenren Wu Suang. Kecantikan celestial seperti dia, benar-benar mengadopsi posisi seperti itu. Dua Wenren tidak pernah mengharapkan seseorang berada di sini. Bagaimanapun juga ada penjaga yang ditempatkan di luar, dan sebagai tambahan, Wenren Wu Suang berada di alam Xiantian. Dia seharusnya bisa mendeteksinya jika orang mencoba menyelinap padanya. Untuk berpikir bahwa seseorang benar-benar berhasil menyelinap masuk. Tidak hanya itu, tetapi seseorang benar-benar melihat mereka dalam posisi yang memalukan. Awalnya, Wenren Wu Suang marah. Tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah King Sui, Wenren Wu Suang panik dan berteriak padanya untuk keluar. Sebelum King Sui keluar, dia sebenarnya masih berbalik untuk memanjakan matanya pada sosok montok dewasa Wenren Wu Gou. Sepasang saudara perempuan yang cantik, King Sui merasa bahwa keberuntungannya hari ini sangat baik. King Sui sudah mulai berfantasi bagaimana jadinya jika dia adalah orang yang berdiri di belakang Wu Suang, membasuh punggungnya di posisi itu. Perasaan itu, saat langkah kaki mereka terdengar, King Sui segera menyimpan pikiran sehatnya. Dengan malu-malu, dia menatap kedua gadis itu. Dua Wenren telah berpakaian lengkap, tetapi meskipun begitu, rambut mereka masih mengeluarkan aroma yang tidak salah lagi. Kamu sudah memanfaatkan adikku Wu Suang. Kenapa kamu kembali? Wenren Wu Gou memulihkan dirinya dengan cepat, saat dia tertawa genit, seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah King Sui melihat semuanya. King Sui dengan canggung berdiri di sana. Dia tidak tahu bahwa Wenren Wu Gou sebenarnya mengetahui hal-hal yang terjadi ketika dia merawat racun untuk Wu Suang. Aku baru saja kembali sore ini,
apakah kalian berdua baik-baik saja? Terlepas dari tindakannya, King Sui masih bisa melihat semburat kemerahan pada wajah Wu Gou. Tentu saja kami baik-baik saja, hehe, tapi ada seseorang yang terus menyebutmu padaku. Wenren Wu Gou tertawa saat dia pergi. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk mengobrol. Ngomong-ngomong, teman kecil, terima kasih telah menyembuhkan Wu Suang lebih awal. Tidak perlu berterima kasih, itu yang seharusnya aku lakukan. Aku sangat senang bisa melakukannya. King Sui menggosok hidungnya saat dia memandang Wenren Wu Suang. Setelah Wu Gou pergi, terima kasih atas buah angin yang kamu berikan. Wenren Wu Suang telah pulih dari rasa malunya, karena dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Apakah tubuhmu masih baik-baik saja? Apa ada reaksi yang aneh setelah aku mengobatimu? Tanya King Sui. Wenren Wu Suang merasa agak aneh mengobrol tentang tubuhnya di depan King Sui. Tapi tetap saja, dia menganggukkan kepalanya. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah seorang alkemis. Kamu semakin misterius bagiku. Aku tidak bisa melihatmu sama sekali, ucap Wu Suang. Hehe, bagaimanapun, aku tidak melihatmu selama sebulan. Aku merasa bahwa keterampilan pedangmu pasti sudah meningkat. Ayo pergi, aku akan menemanimu dalam pelatihan. Ucap King Sui mengalihkan pembicaraan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.